hari ini? Sehat. Sehat. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa ibu panggil hari ini? Tidak. Tidak tahu. Coba dulu kira-kira diingat dulu, apakah kamu ada masalah beberapa hari ini, kesalahan yang kamu lakukan, coba ingat-ingat dulu. Oh iya Bu, Apa itu? selama beberapa hari ini Ibu piket berturut-turut saya terlambat. Oke, ingat berarti ya, terlambat ya. Terus, kok bisa terlambat sih? Rumahnya kan dekat dengan sekolah. Jalan kaki aja bisa ditempuh. Jadi kenapa akhir-akhir ini kamu bisa terlambat? Nunggu teman. Nunggu teman? Iya. Wow, sahabat ya. Kira-kira tahu nggak Revalina peraturan di sekolah kita? Tahu. Apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Iya, berarti tepat waktu ya. Berarti kalau kita masuk jam 7:30, berarti Revalina harus datang 7:15. Kan begitu ya. Iya, berarti kalau gitu kira-kira 7:15 harus sampai, berarti harus tahu dong jam berapa dari rumah, kan begitu ya. Iya. Kira-kira menurut kamu tindakanmu itu sudah melanggar peraturan atau tidak? Sudah melanggar. Sudah melanggar, ya kan, karena tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian itu kan simple tadi alasanmu karena nunggu teman. Jadi coba dulu buat alasan yang lebih meyakinkan ibu itu. Pasti punya alasan kenapa kok bisa berturut-turut kemarin itu pas ibu piket itu berturut-turut, yang kena terlambat tuh selalu kamu gitu. Coba ceritakan sama ibu. Sebenarnya awal mau pergi sekolah belum terlambat Bu, tapi karena kelamaan nunggu teman jadi terlambat. Jadi kamu mau terlambat hanya gara-gara nunggu teman, begitu? Emang kamu belum bisa mandiri atau kayak mana? Udah bisa. Emang kepingin maunya sama-sama kawan gitu ya, ada jalan, ada teman gitu ya. Iya, boleh sih berteman waktu mau pergi sekolah bersama teman ya, tapi harus dilihat juga waktunya ya. Itu dia. Jadi kira-kira kalau karena kemarin kan berturut-turut terlambatnya ya, kira-kira konsekuensinya apa kalau yang selalu terlambat seperti itu? Kena hukum di sekolah. Kena hukum di sekolah. Apa sih biasanya kalau di sekolah kita konsekuensinya? Ngambil sampah. Ngambil sampah. Terus apa lagi jadinya kerugian yang kamu alami itu, merasa dirugikan akibat terlambatmu ini apa? Ketinggalan mata pelajaran Iya, karena kamu kena hukum kan begitu. Sementara jadwal sudah masuk les pertama ya kan? Berarti kamu nggak bisa terlambat 15 menit atau 10 menit, berarti baru bisa masuk ke kelas ya kan? Kamu yang rugi kan? Iya, kan nggak gurunya yang rugi, kamunya yang rugi ya kan? Iya. Baru kira-kira yang kamu lakukan itu kebutuhanmu sudah terpenuhi nggak? Sebenarnya belum terpenuhi Bu. Belum. Karena teman. butuh teman. Iya, makanya kamu selalu mau asal pergi sekolah biar ada kawan gitu ya. Iya. Begitu. Jadi coba dulu kamu ingat-ingat dengan peraturan sekolah, terutama dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apa kira-kira masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita kesepakati? Masih ingat Bu. Apa coba? Menghargai waktu. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Iya. Menjaga kebersihan kelas. Iya. Mendengarkan guru saat menerangkan. Iya. Tidak mengganggu teman yang lain. Iya. Jadi berarti kira-kira dari keyakinan kelas itu ada nggak yang nggak sesuai dengan yang kamu laksanakan? Apa ada itu? Disiplin waktu. Disiplin waktu, ya kan? Berarti kamu disiplin waktu. Kemudian kedepannya kamu itu kepingin jadi apa? Dokter Bu. Dokter. Jadi kalau mau jadi dokter tuh kira-kira apa sih cara untuk mencapai cita-citanya? Belajar lebih keras dan menghargai waktu. Iya, kembali lagi ke waktu. Jadi segala sesuatunya itu waktu sangat berharga ya. Jadi di sini
Berarti Revalina harus paham disiplin waktu itu akan menggambarkan untuk menjadi orang yang sukses. Itu disiplin waktu sangat perlu. Apalagi katanya Revalina mau jadi dokter ya. Jadi karena punya cita-cita mau jadi dokter, tetapi ternyata belakangan ini terlambat. Kira-kira apa untuk memperbaiki ke depannya agar nggak terulang lagi? Apa kira-kira coba? Supaya tidak terulang lagi. Iya. Kalau masih ada waktu yang sempat untuk menunggu teman, saya akan cepat menunggu teman. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi waktu, saya akan belajar mandiri, pergi ke sekolah sendiri. Oke, berarti udah paham ya. Revalina udah paham bahwasanya Revalina melanggar, punya kesalahan, melanggar keyakinan kelas dan peraturan sekolah. Akhirnya Revalina sadar ya bahwasanya itu karena teman juga tidak baik, ya kan? Jadi intinya kalau mau ke sekolah biar jangan terulang lagi, dilihat waktunya. Apakah masih banyak waktu, boleh menunggu teman. Tapi kalau kira-kira sudah tidak terlihat, waktunya sudah mepet, maka harus belajar mandiri, ya. Oke, paham ya? Oke, terima kasih ya atas kedatangannya, atas panggilannya sudah mau hadir. Saya Revalina Nenggolan, kelas 9B di sekolah SMP 1 Atap Negeri 2 Onan Runggo. Saya dipanggil Ibu Sundari Gultom karena terlambat datang ke sekolah. Setelah dipanggil dan diberi nasihat secara halus, saya sadar saya salah karena telah melanggar peraturan sekolah dan keyakinan kelas yang disepakati. Kedepannya saya akan mulai belajar lebih mandiri lagi agar tidak terlambat ke sekolah dan tidak dihukum, juga tidak akan ketinggalan proses belajar di sekolah. Terima kasih. Selamat siang, Mang Ihud. Iya, hari ini Mang Ihud Ibu panggil ya. Iya, kira-kira tahu nggak kenapa Ibu panggil hari ini? Nggak tahu. Coba kira-kira masalah apa yang berhubungan dengan mata pelajaran Ibu, makanya Ibu panggil Mang Ihudnya? Saya nggak mengerjakan tugas, Bu. Oh iya, ingat juga ya, berarti sadar juga ya, nggak mengerjakan tugas. Jadi kan tugas kan ada Ibu berikan tuh tugas individu, tugas kelompok, ya kan? Iya, kalau tugas kelompok kan Mang Ihud, kalau di sekolah ini kan Mang Ihud kerjakan. Cuma permasalahannya sekarang Ibu tanyakan, kenapa tugas individunya nggak dikerjakan? Apa penyebabnya? Karena ini, Bu, capek dibuat tugas kerja, jadi malamnya pun nggak bisa, Bu. Oh, berarti kecapean gitu ya, capek kerja di rumah ya? Iya. Iya, jadi kira-kira kalau tugas-tugas Mang Ihud itu nggak Mang Ihud kumpulkan, kira-kira tahu nggak risikonya apa? Enggak, nilainya Rendah atau nggak ada gitu kan? Iya. Iya, atau jangan-jangan nggak lulus KKM Ibu kan? Iya. Iya, nggak lulus KKM Ibu, mata pelajaran? Iya. Iya, apa mata pelajaran Ibu rupanya? IPS. IPS, iya. Jadi pasti kau punya alasan kenapa nggak mengumpulkan tugas kan? Tadi kau bilang capek, coba ceritakan apa saja sih rupanya makanya kok bisa capek? Apa aja rupanya disuruh di rumah? Saya kan contohnya, Bu, kalau nanti malam contohnya disuruhnya besok gitu, Bu. Jadi ngantuk nggak bisa ngerjain tugas lagi. Iya, jadi siang itu kan malam, kalau siang kan bisa ngerjakan tugas. Siang nggak kerja. Oh, nganggung kerbo gitu ya kalau bahasa kitanya ya, nganggung kerbo ya. Oh itu. Terus kira-kira kalau konsekuensinya kalau terus Mang Ihud nggak kumpulkan tugas terus, selalu terus nggak mengumpulkan tugas, apa tadi? Apa kira-kira akibatnya kalau nggak mengumpulkan tugas tadi? Berarti nggak lulus? Nggak lulus mata pelajaran Ibu kan? Iya, nilainya nggak akan ada kan gitu kan? Nah iya, jadi kira-kira setelah Ibu panggil seperti ini, Mang Ihud tahu kalau kira-kira kalau dia nggak dikerjakan, tugasnya nggak dikumpul sama Ibu, berarti nilainya nggak ada kan gitu. Jadi kira-kira apa sih, bisa nggak Mang Ihud selesaikan tugas-tugasnya? Bisa, yakin? Yakin ya. Jadi teringat masalah yang Mang Ihud ini, Mang Ihud ingat nggak keyakinan kelas yang kita sepakati? Apa aja?
menjaga kebersihan kelas, Iya. mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Iya. Jadi permasalahan menghibur berarti kan sudah tidak sesuai dengan keyakinan ke kelas, yaitu tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Jadi bahwasanya nilai tugas itu kan merupakan nilai pengetahuan yang harus ibu nilai untuk rapornya Mang Ihud, kan begitu. Dari situlah ibu ambil nilainya biar nanti Mang Ihud lulus KKM mata pelajaran ibu, begitu ya. Begitu juga dengan guru yang lain. Jadi kira-kira apa yang harus Mang Ihud lakukan untuk memperbaiki biar nanti Mang Ihud lulus KKM mata pelajaran ibu? Mengerjakan tugas dengan tepat waktu, Iya. menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan kelas. Ya, berarti Mang Ihud harus kumpulkan tugasnya. Berarti selama ini tugas yang nggak Mang Ihud kumpulkan, berarti mulai sekarang sudah bisa mulai dikerjakan dan dikumpulkan sama ibu. Oke, jadi terima kasih. Mudah-mudahan Mang Ihud ada perubahan ke depannya ya. Iya. Setelah dipanggil Ibu Sundari Gultom, diarahkan serta diberikan nasihat dengan halus. Saya sadar telah melanggar keyakinan halus, yaitu tidak menyelesaikan tugas yang belum selesai agar saya lulus KKM mata pelajaran IPS.